Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kalau kamu sudah dapat pendidikan Islam dan kalau kamu sudah sama dewasa, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur, kamu dijadikan seorang tani. Tentu kamu bisa mengerjakan pertanian secara Islam. Kalau kamu ditakdirkan menjadi saudagar, jadilah saudagar secara Islam. Kalau kamu ditakdirkan menjadi seorang prajurit, jadilah prajurit menurut Islam. Dan kalau kamu ditakdirkan menjadi senopati, jadilah senopati secara Islam. Hingga dunia diatur sesuai dengan azas-azas Islam. Amanat Host Cokro Aminoto di Yogyakarta pada 24 Agustus 1925. Sistem pendidikan ala Barat pada era kolonial membuat umat Islam Hindia Belanda dalam posisi terendah. Mereka dipaksa melepaskan ikatan agama jika ingin maju sebagaimana majunya Barat. Pendirian sekolah mulai banyak dilakukan seiring berlakunya politik etis pada 1901 hingga 1942. Sekolah-sekolah Eropa sejak awal disetting untuk menjadi sekolah netral agama. Dr. Zaini Dahlan MPDI dalam Sejarah Pendidikan Islam mengatakan, secara berangsur-angsur dan terarah menjauhkan rakyat pribumi dan juga keterkaitan dengan ajaran mereka yaitu Islam. Situasi ini membuat para aktivis dan tokoh-tokoh Sarekat Islam merasa prihatin. Mereka berikhtiar untuk merintis berdirinya sekolah-sekolah modern sesuai dengan tuntutan zaman. Sekolah-sekolah Belanda ini berkembang cukup masif hingga ke desa-desa, yaitu pada masa Gubernur Jenderal Van Hertz, ia dan juga Snok Hurgronje pernah bekerja sama selama berada di Aceh. Situasi inilah yang mendorong berbagai organisasi Islam untuk mendirikan sekolah-sekolah Islam. Berbagai organisasi Islam seperti Sarekat Islam, Al-Irsyad, Muhammadiyah, hingga Nahdlatul Wadhan untuk mengambil peran di bidang pendidikan. Kiprah perjuangan SI dalam bidang pendidikan salah satunya terungkap dalam tulisan Host Cokro Aminoto yang berjudul Muslim National on the East. Tujuan pendidikan ialah dalam rangka mewujudkan Muslim yang sejati dalam rangka menuju cita-cita kemerdekaan. Tujuan pendidikan SI sebagaimana yang digagas oleh Host Cokro Aminoto mulai dirumuskan pasca Kongres SI bulan Agustus 1925 di Yogyakarta. Jenjang pendidikan SI terdiri atas 3 tingkatan jenjang pertama, kedua, dan juga ketiga. Di setiap jenjang memiliki pelajaran yang khas, yaitu pada tingkat pertama misalnya terdapat pembelajaran bahasa Arab, Al-Quran, dan juga tajwid. Jenjang menengah, siswa diberikan materi tentang fikih dari semua mazhab, akidah, sejarah Islam, hingga ilmu hadis. Khusus tentang hadis yang berkaitan dengan tata krama dan juga sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pada jenjang ketiga, siswa mulai diajarkan materi tambahan seperti ilmu hukum, politik, hingga kedokteran. Pada bagian ilmu tentang Islam seperti fikih, tafsir, hadis, dan sejarah Islam yang dilakukan secara pendalaman. Salah satu sekolah ataupun madrasah yang berdiri di Hindia Belanda ialah Madrasul Ibtidaiyah. Sekolah Islam milik SI didirikan oleh para aktivis SI pada cabang Bandung 12 April 1915. Rencana pendirian sekolah khusus pribumi Muslim dimuat dalam Surat Kabar Kaum Muda, sebuah surat kabar milik SI cabang Bandung yang sudah berdiri sejak tahun 1912. Pengurus Sarekat Islam Bandung mengumumkan untuk pertama kalinya dalam Kaum Muda edisi 20 Maret 1915 bahwa Aha Wigya di Sastra dan juga kawan-kawan akan mendirikan sekolah partikelir. Ungkap Hafiz Azhar dalam Sarekat Islam Bandung mendirikan Madrasatul Ibtidaiyah. Sekolah SI tersebut direncanakan akan menempati sebuah rumah di Jalan Andir, Bandung. Sekolah ini menjadi sekolah pertama di Jawa Barat yang mengajarkan materi agama dan juga umum. Para aktivis SI juga mendermakan dirinya sebagai guru di sekolah tersebut. Mereka adalah Abdul Muiz, calon guru untuk pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Sementara itu, Ahmad sebagai guru agama Islam, lalu PM Lembach sebagai pengajar bahasa Belanda. Tidak hanya itu, sang pemilik rumah yang sedianya akan ditempati sebagai sekolah untuk Madrasatul Ibtidaiyah merangkap sebagai guru dan juga kepala sekolah. Pada perkembangannya, turut bergabung pula Nyai Raden Sumarni sebagai guru perempuan. Dilansir dari Bandung Bergerak edisi 19 Juni 2021, Hafiz yang merupakan alumnus Pasca Kajian Budaya Unpad mengungkapkan, jika sekolah milik SI ini bertujuan
untuk anak-anak yang membutuhkan dan juga anak-anak para aktivis SI. Madrasatul Ibtidaiyah direncanakan akan mulai membuka pendaftaran pada 1 April 1915. Namun, karena perlunya persiapan yang matang, pendaftaran baru dibuka pada 6 April 1915. Kehadiran sekolah Islam rupanya sangat diharapkan oleh umat Islam di Jawa Barat. Terbukti dengan banyaknya siswa pendaftar yang mencapai 108 orang. Jumlah tersebut bahkan membuat sekolah terpaksa membaginya dalam 2 gelombang, yaitu pagi dan juga sore. Mereka akan menempati ruang kelas secara bergantian, pagi dan juga sore hari. Sebanyak 80 siswa untuk sekolah pagi dan 28 anak untuk sekolah sore, tutur Hafiz. Berita tentang membludaknya calon siswa pada hari pertama di sekolah SI dimuat dalam surat kabar kaum muda edisi 6 April 1915. Jumlah tersebut terus bertambah, sebab pendaftaran untuk kelas sore terus dibuka hingga tanggal peresmian pada 12 April 1915. Jumlah siswa yang sudah masuk sebanyak 181 orang untuk kelas pagi dan juga sore. Sebanyak 83 anak yang masuk pada pukul 8 hingga 9 pagi, sementara 48 siswa untuk pukul 14.30 hingga 17.30, jelas Hafiz. Peresmian sekolah SI dihadiri oleh para aktivis SI, yaitu tokoh-tokoh SI dan juga pejabat saat itu. Di antara mereka yang hadir adalah Patih Bandung, Asisten Wedana Bojongloa, Wakil Penghulu, anggota Pengadilan Agama. Pendirian sekolah milik SI kemudian berlanjut di sejumlah kota seperti Cianjur, Betawi, Yogyakarta, Solo, Pekalongan, dan Surabaya. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.